Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifi Salihah dari kelas 1 PK21 NIM 9620240005. Di sini saya akan menjawab soal yang sudah Bapak Andrian berikan. Soal yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Jawabannya yang pertama, agar memiliki visi ilahi yang kokoh, manusia perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, refleksi diri dengan cara merenungkan nilai-nilai dan tujuan hidup untuk memahami kedalaman spiritualitas masing-masing. Yang kedua, pengembangan akhlak. Pengembangan akhlak bisa dilakukan dengan mengamalkan akhlak yang baik seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Yang ketiga, ada pendidikan spiritual dengan mempelajari ajaran-ajaran agama atau filosofi yang membangun pemahaman tentang kebertuhanan dan moralitas. Soal yang kedua yaitu Syed Hasan Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Syed Hasan Nasr menawarkan terapi spiritual sebagai solusi untuk masalah manusia modern, seperti alienasi dan krisis identitas. Beliau menekankan pentingnya kembali ke nilai-nilai spiritual melalui praktik meditasi dan refleksi diri. Nasr mengkritik materialisme dan sekularisme, mendorong individu untuk menemukan makna hidup dan keseimbangan melalui pengalaman spiritual yang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Soal yang ketiga yaitu mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan. Kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan karena keduanya mencerminkan hubungan antara individu dan Tuhan. Al-wa'yu ar-ruhani dan al-wa'yu al-ilahi menggambarkan pemahaman akan diri dan Tuhan, serta keterhubungan antara keduanya. Kesadaran ini memengaruhi etika dan tindakan, mendorong individu untuk hidup sesuai tuntunan ilahi. Selain itu, pengalaman spiritual seringkali melibatkan kedekatan dengan Tuhan, yang membantu individu mengaktualisasikan potensi spiritual mereka dan menemukan makna hidup. Pertanyaan nomor 4, yang pertama, bagaimana keberadaan Tuhan dirasakan dalam perspektif psikologis? Dalam perspektif psikologis, kehadiran Tuhan dirasakan melalui beberapa cara. Yang pertama, pengalaman spiritual. Banyak orang merasakan kedekatan dengan Tuhan memberikan ketenangan dan makna hidup. Yang kedua, dukungan emosional. Keyakinan akan Tuhan memberikan harapan dan kenyamanan dalam kesulitan dan mengurangi kecemasan. Yang ketiga, ada pengaruh moral. Keyakinan akan Tuhan mempengaruhi nilai-nilai moral dan etika, membantu pengambilan keputusan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, penyembahan Tuhan terlihat melalui yang pertama praktik ritual, contohnya ibadah dan upacara memperkuat identitas kolektif. Yang kedua, struktur sosial. Agama membentuk norma dan hierarki dalam masyarakat. Yang ketiga, identitas budaya. Penyembahan menjadi bagian dari tradisi dan warisan suatu kelompok. Yang keempat, dukungan sosial. Tempat ibadah berfungsi sebagai pusat interaksi dan solidaritas. Yang kelima, reaksi terhadap perubahan. Penyembahan membantu individu menghadapi ketidakpastian sosial. Secara keseluruhan, penyembahan Tuhan mencerminkan hubungan antara agama, budaya, dan struktur sosial. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Dalam perspektif filosofis, Tuhan dirasionalisasikan melalui yang pertama, argumentasi ontologis, menyatakan Tuhan sebagai entitas paling sempurna yang tidak bisa tidak ada. Yang kedua, argumentasi kosmologis, yang menganggap Tuhan sebagai penyebab pertama dari segala sesuatu. Yang ketiga, argumentasi teleologis, menunjukkan desain dan keteraturan alam sebagai bukti adanya Tuhan. Yang keempat, eksistensialisme, yang mencari makna hidup melalui konsep Tuhan, meskipun tidak selalu menerima Tuhan secara tradisional. Yang kelima, filsafat agama, mengkaji sifat dan peran Tuhan dalam etika dan pengalaman manusia. Pertanyaan yang keempat, jelaskan konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis.
Dalam perspektif teologis, konsep tentang Tuhan mencakup yang pertama sifat-sifat Tuhan. Tuhan sebagai Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Pengasih. Yang kedua, transendensi dan imanensi. Tuhan berada di luar ciptaan, tetapi juga hadir dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, relasi dengan manusia. Tuhan mengundang ibadah dan memberikan pedoman moral. Yang keempat, revelasi. Tuhan menyatakan diri melalui kitab suci dan pengalaman spiritual. Yang kelima, keadilan dan kasih. Tuhan sebagai sumber keadilan dan kasih dalam hubungan dengan ciptaannya. Secara keseluruhan, teologi menggali sifat dan peran Tuhan dalam kehidupan manusia. Pertanyaan yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan? Tajalliyat Tuhan merujuk pada manifestasi atau penampakan sifat-sifat Tuhan dalam ciptaannya. Dalam konteks ini, tajalliyat mencakup yang pertama, kehadiran dalam ciptaan. Tuhan terwujud melalui alam semesta. Yang kedua, sifat-sifat ilahi, menunjukkan kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaannya. Yang ketiga, pengalaman spiritual. Individu merasakan kehadiran Tuhan melalui pengalaman mistis. Yang keempat, tingkatan pengetahuan. Berbagai tingkat pemahaman dan pengenalan kepada Tuhan sesuai dengan kesadaran spiritual. Secara keseluruhan, tajalliyat menggambarkan interaksi antara yang ilahi dan ciptaan, serta pengalaman manusia terhadap Tuhan. Pertanyaan yang keenam yaitu, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Agar manusia konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, refleksi diri, introspeksi untuk memahami konflik jiwa. Yang kedua, penguatan iman, memperkuat hubungan dengan Tuhan melalui ibadah. Yang ketiga, pengendalian diri, mengembangkan disiplin untuk mengatasi godaan. Yang keempat, belajar, mempelajari ajaran agama dan filosofi yang mendukung. Yang kelima, lingkungan positif, bergaul dengan orang-orang yang sejalan. Yang keenam, praktik kebaikan, aktif dalam tindakan kebaikan dan amal. Dengan langkah-langkah ini, individu dapat menyeimbangkan dorongan spiritual dan material untuk mencapai ketenangan jiwa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.